menarik juga untuk kita kaji gitu ya, dan berdasarkan pengalaman aku juga. Karena aku turun ke pengabdian masyarakat itu dimulai dari awal tahun 2025. Kenapa? Halo pendengar Social Voice, kembali lagi bersama saya Olga. Di sini kami di momentum momen aksi untuk masa depan, di mana kita akan mendengarkan kisah dedikasi dan petualangan di ekspedisi Andalas. Nah, di sini kita juga dapat dua narasumber hebat kita nih, yang ada Bang Rehan sebagai ketupel ekspedisi Andalas pada tahun 2025. Dan di sini juga ada Menteri Sosmas, yaitu menteri yang paling kece nih lah di tahun ini ya. Oke, boleh Bang diperkenalkan nama atau hobi, alamat, boleh ya Bang? Oke, siap. Dari siapa dulu nih, Ki? Boleh dari Pak Ketupel. Oke, baik. Terima kasih Olga. Terima kasih sudah mengundang Abang ya sebagai Ketua Pelaksana Ekspedisi Andalas tahun 2025. Halo Sobat Social Voice, perkenalkan nama aku Rehan Masburi. Aku dari Fateta Angkatan 2023. Dan sekarang ya diundang di podcast ini sebagai tamu mantan Ketua Pelaksana Ekspedisi Andalas tahun 2025. Salam kenal Olga, salam kenal Pak Men. Oke. Oke, baik. Salam kenal Rehan. Sebenarnya nggak perlu salam kenal lagi ya, karena udah lama kenal juga. Benar. Oke, mungkin halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Muhammad Rizky. Aku berasal dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2023, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, aku alhamdulillah diamanakan pada tahun ini sebagai Menteri Sosial Masyarakat BMK Unan di Kabinet Akhir Makna 2026. Nah, dan juga sebenarnya aku juga merupakan peserta Expand di tahun 2024 begitu. Jadi nanti mungkin kita bisa berbicara lebih banyak terkait dengan gimana sih keseruan di Ekspedisi Andalas tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, mungkin dikembalikan kepada moderator yang nggak kalah kece kita. Iya. Oke, kita masuk aja ya Bang, mungkin dari Bang Rehan nih. Nah, Abang nih sebagai ketupel ekspedisi Andalas tahun 2025. Nah, gimana sih Abang mulai terjun nih? Gimana motivasi Abang kok bisa terjun ke dunia pengabdian nih? Boleh Bang ceritakan? Oke, baik Olga. Ini salah satu hal yang menarik juga untuk kita kaji gitu ya, dan berdasarkan pengalaman aku juga. Karena aku turun ke pengabdian masyarakat itu dimulai dari awal tahun 2025. Kenapa? Karena di sana ada keresahan-keresahan secara pribadi gitu ya. Hal-hal yang rasanya, oh ini kayaknya enak nih aku turun ke masyarakat, turun ke ke lingkungan sekitar gitu ya, untuk memberikan dampak-dampak. Karena pada saat itu dari pandangan aku pribadi melihat bahwasanya mahasiswa ini belum terlalu banyak yang turun ke masyarakat, belum ada inisiatifnya, dan juga rasa empati dari mahasiswa itu ya, tapi tidak semua mahasiswa yang seperti itu. Jadi dari sanalah muncul niat-niat untuk terjun ke masyarakat seperti itu, untuk terjun dalam dunia pengabdian masyarakat. Nah, dari dasar itulah terbersit di hati ini bahwasanya enak nih turun ke masyarakat gitu. Jadi di sana ada informasi bahwasanya di BMKM Unan itu ada yang namanya Kementerian Sosial Masyarakat. Nah, dari sana apa ya, riset lah, cari tahu lah terkait dengan sosmas ini apa kegiatan-kegiatannya, dan apa yang bisa kita berikan ke masyarakat melalui sosmas. Nah, di awal tahun 2025 itu adalah pembukaan untuk staf sosial masyarakat, dan tertarik ya daftar gitu kan. Nah, setelah itu selama di sosmas, long story shortnya ya, setelah diterima di sosmas itu banyak kegiatan-kegiatan yang utamanya turun ke masyarakat, baik itu memberi Ramadan bersama Sosmas juga, mungkin Pak Menteri lebih tahu gitu kan, Rizky. Nah, kebetulan di RBS kemarin ada peran penting juga seperti itu ya. Nah, setelah itu lanjut ada nih di Sosmas itu yang namanya Ekspedisi Andalas gitu. Nah, Expand ini ya program kerja terbesarnya sosial masyarakat yang terjun langsung ke masyarakat gitu ya, ke sosial lah gitu kan. Nah, di sana ada juga terbesit hati gitu. Kalau kita hanya jadi staff, tentu kita adalah orang yang
hanya mengeksekusi gitu ya, yang langsung ke teknisnya. Nah, dari sana rasanya tidak diri ini ya tidak terlalu bukan tidak terlalu sih, tetapi tidak banyak hal-hal yang mendapatkan perkembangan diri lebih lanjut gitu ya. Nah, muncullah niatan untuk jadi ketua pelaksana ekspedisi Andalas. Nah, setelah itu naik, siapkan berkas-berkas uji kelayakan, dan alhamdulillahnya terpilih gitu jadi ketua pelaksana Expand di tahun 2025 gitu ya. Nah, itulah yang mendasari aku sendiri untuk terjun ke dunia pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu Olga. Oke, keren ya Bang. Gimana Abang bisa mengajak teman-teman untuk terjun langsung ke dunia pengabdian, tapi juga menyebarkan kebermanfaatan untuk masyarakat yang merasakan. Ya, Oke. targetan ya, tujuannya itu setidaknya kita memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan sekitar kita, karena kita sebagai manusia dan sebagai mahasiswa ada yang namanya tridharma perguruan tinggi gitu ya, ada akademiknya, ada bidang penelitiannya, nah di pengabdiannya kita dapat di Sosmas, kita dapat di ekspedisi Andalas seperti itu. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya nih sama Bang Rizky. Oke, boleh. Nah, Bang Rizky kan juga udah pernah ya terjun langsung ke dunia ekspedisi gitu. Nah, menurut Abang nih, tantangan apa sih yang paling menantang gitu Bang untuk masuk terjun ke dunia ekspedisi Andalas gitu? Oke, terkait dengan tantangan ya, sebenarnya pastinya di setiap tahun itu tantangan berbeda, karena di setiap tahun untuk ekspedisi Andalas itu kan diadakan di tempat-tempat berbeda gitu. Mungkin kalau boleh menceritakan, di tahun 2021 kita itu mengadakan expand itu di pesisir selatan. Nah, di tahun 2022 itu expand yang kedua kita adakan di Pulau Mentawai. Yang ketiga di sebuah desa wisata itu 1000 Rumah Begonjong, dan 2024 itu di Pasaman Barat, di tempat yang isinya itu adalah masyarakat yang sukunya itu Mandailing, bukan suku Minang lagi, sudah berbeda dengan kita. Dan itu sukunya itu full 100% itu Mandailing gitu, bahkan satu pun nggak ada yang suku Minang. Nah, 2025 juga mungkin yang diketuai oleh Rehan tadi itu di Galugur ya. Nah, itu juga pasti ada tantangan-tantangan sendirinya gitu. Nah, tapi secara umumnya yang menjadi tantangan di ekspedisi Andalas itu adalah bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan masyarakat gitu. Karena sebenarnya sebuah tantangan ataupun challenge sebagai mahasiswa ke masyarakat itu adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat gitu. Apakah kita benar-benar bisa hadir di tengah-tengah masyarakat? Karena kebanyakan mahasiswa yang Abang lihat ya, ketika teman-teman itu hadir di masyarakat, teman-teman tuh nggak bisa memposisikan bahwasanya mahasiswa itu turun ke masyarakat tuh bukan untuk memberi, tapi juga untuk belajar gitu. Karena kalau kita cuma menganggap bahwa mahasiswa itu kedatang ke masyarakat untuk memberi, maka akan muncul di hatinya kesombongan lah, keegoisan lah, kalau bahwasanya mereka itu pengajar loh ke masyarakat. Padahal sebenarnya kalau teman-teman yang sudah turun langsung ke masyarakat, sebenarnya yang sedang belajar itu kita gitu. Bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana kita melihat kehidupan nyata masyarakat seperti apa, bagaimana kehidupan sosial itu seperti apa di dunia nyata gitu. Karena mungkin selama ini kita sebagai pelajar, kita ya di SD, di SMP, di SMA, kita di perkuliahan, kita belum merasakan nih. Itu kan kita di kampus cuma diajarkan teori-teori aja. Teori kehidupan seperti ini loh, nanti berinteraksi seperti ini loh. Terus nanti kalau ada problem, ada masalah seperti ini menyelesaikannya gitu. Kita belum turun langsung ke lapangan gitu. Karena apa yang kita pelajari di kampus ataupun apa yang ada di kepala yang sebatas teori, itu ketika kita terapkan di masyarakat itu akan sangat jauh berbeda gitu. Itu akan sangat jauh berbeda. Jadi masyarakat tuh kita punya ilmu, kita punya teori, tapi masyarakat punya pengalaman gitu. Jadi mungkin tantangannya adalah bagaimana kita nanti ketika turun ke masyarakat dan kita bisa memposisikan sebagai mahasiswa yang kita dapat nih kepercayaan dari masyarakat bahwa kita nanti bisa untuk berkegiatan dengan baik di sana gitu. Sehingga nanti kalau itu sudah kita dapatkan, apapun yang kita laksanakan itu akan terasa lebih mudah gitu. Kita ada kesulitan pasti dibantu masyarakat, kita mau mengadakan proker, masyarakat pasti akan tertarik untuk ikut karena merasa memang mahasiswa ini hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan selanjutnya itu kalau untuk kesulitan lainnya itu adalah kita menganalisis permasalahan di sebuah desa tersebut gitu. Karena disambung lagi dengan pernyataan awal Bang tadi, masyarakat itu datang ataupun merasa bahwa kita hadir kalau kita memang menyelesaikan masalah yang terjadi di sana gitu.
Jadi kalau kita misalkan bawakan, oh kita coba expand sekarang mau membawakan isu pendidikan, kita lihat dulu apakah di sana memang benar-benar pendidikannya kurang ataupun masyarakat membutuhkan pendidikan gitu. Atau mungkin kita mau membawakan nih, kita mau meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, kita mau meningkatkan ekonomi kreatif, kita membuat biobriket, kita membuat kerajinan tangan gitu. Apakah memang benar masyarakat di sana itu kekurangan profesi ataupun masyarakat di sana belum paham terkait dengan kerajinan, ekonomi kreatif gitu. Tapi kalau memang masyarakat yang ternyata sudah paham dan rasanya sudah sudah bagus ekonominya, berarti nanti masyarakat tuh akan datang lagi gitu. Jadi mungkin itu ya, mungkin kalau bagi abang itu dua tantangan yang menjadi tantangan yang paling besar di Expand gitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa menganalisis program seperti apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Oke. Berarti ini jadi poin kita untuk masuk ke Expand besok ya, Bang? Nah, iya. Ini mungkin jadi catatan ya untuk teman-teman yang jadi kepanitiaan atau menjadi peserta besok di Expand tahun besok. Tahun ini ya, tahun ini. Mungkin dari interaksi tadi ya Bang, kata Bang, interaksi atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Oke, mungkin kita masuk nih ke momen menurut Abang nih, momen emosional apa yang paling melekat dari abang-abang semua tentang ekspedisi Andalas. Momen emosional, misalnya kita merasakan kebahagiaan dari para masyarakat yang telah menerima manfaat dari program yang kita usungkan. Boleh dari Bang Rehan mungkin. Oke, baik ya. Terkait dengan pengalaman-pengalaman menarik juga tadi ya. Terus juga hal-hal yang rasanya sangat-sangat berkesan gitu ketika kita melaksanakan ekspedisi Andalas. Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin di tahun 2025, itu tepatnya kami melaksanakan Expand itu di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Di sana masyarakatnya sangat open gitu kepada kami sebagai mahasiswa yang datang ke sana, dan semua hal-hal yang dilalui, semua hal-hal yang dilakukan dari awal Expand sampai kami pamit pulang balik ke Padang, balik ke kampus, itu bagi aku sangat-sangat berkesan. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, masyarakat sangat menerima kedatangan kami, masyarakat antusias terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di lokasi, dan juga hal yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan dari Expand itu adalah ketika kita pamitan. Nah, ketika kita berpamitan di hari terakhir itu, ada air mata yang tanpa disengaja, tanpa ada niatan, luruh begitu saja. Seperti itu. Baik itu dari adik-adiknya yang ada di sana, dari ibu-ibu, dari abang-abang yang ada di sana juga gitu. Ini sangat-sangat menyentuh hati kita gitu. Karena mungkin ya masyarakat di sana merasa bahwasanya setelah kami berkegiatan, selama kami berkegiatan ada ikatan emosional gitu ya, ada ikatan batin yang terbentuk, dan oleh sebab itulah mereka bersedih gitu akan kepulangan kami ke sini. Nah, selanjutnya ya, hal yang berkesan juga selain dengan itu, di awal kedatangan, ini agak bolak-balik gitu ya. Tadi di kepulangan, sekarang di kedatangan. Di kedatangan itu juga kami disambut dengan begitu hangatnya gitu, baik itu oleh pemerintah nagarinya, pemudanya yang ada di sana, ini mama, cadik pandai, alim ulama dan lain segala macamnya gitu kan, yang ada lembaga-lembaga di kampung tersebut gitu, nagari tersebut. Jadi mereka menyambut dengan begitu hangatnya. Terus juga hal-hal yang tidak bisa dilupakan juga ya ketika Expand itu, ketika kita menjalankan program kerja yang telah kita rancang dari awal. Nah, di Expand di tahun 2025 itu ada 5 bidang yang kami jalankan, baik itu dimulai dari pendidikan, pertanian dan lingkungan, terus juga ada sosial, keagamaan, ada 2 lagi, tapi aku lupa 2 lagi itu apa. Oh iya, ada ini kesehatan juga, dan juga ada ekonomi kreatif. Nah, setiap kami melaksanakan program kerja di masing-masing bidang itu, pasti ada hal-hal menarik, pasti ada hal-hal yang tidak kita duga untuk terjadi gitu. Contohnya saja di bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita masuk ke sekolah-sekolah, baik itu ke SD dan juga ke SMP. Di sana pasti akan ada celetukan-celetukan dari adik-adik tersebut gitu, yang membuat oh iya juga ya gitu. Kenapa kita tidak
terpikirkan gitu hal-hal yang seperti itu gitu. Pemikiran-pemikiran yang polos dari adik-adik itu tidak terpikirkan oleh kita gitu. Jadi ada aja celetukannya, ada aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang menarik juga untuk kita bahas gitu, untuk kita berikan saran-saran kita ke mereka gitu. Terus juga hal yang paling berkesan, sangat-sangat berkesan bagi aku pribadi gitu ya. Aku menemukan jati diri aku di pengabdian masyarakat. Kenapa aku bilang seperti itu? Yang awalnya aku berangkat ke sana tidak mengharapkan apapun gitu ya. Tidak berekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya. Tapi setelah aku balik dari Ekspan, setelah aku menjalani seluruh kegiatan-kegiatan Ekspan, setelah berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana, aku menjadi orang yang berbeda ketika aku pulang dari ekspedisi Andalas. Dan itulah kuatnya, efek dari kuatnya ikatan batin itu dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita menemukan diri kita di sana. Kita belajar, benar kata Rizky tadi, kita melakukan pengabdian masyarakat itu tidak hanya untuk memberi gitu ya, tapi kita lebih banyak belajar daripada memberinya. Belajar terkait dengan kesabaran, belajar terkait bagaimana dinamikanya hidup di lapangan, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat satu sama lain, bagaimana cara mengatasi ya sebuah masalah-masalah ataupun menyelesaikan sebuah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, di sana kita belajar terkait dengan hal-hal tersebut. Seperti itu kira-kira. Wah, keren ya. Berarti abang tidak hanya masuk gitu loh, tapi juga bisa menemukan jati diri abang di dunia pengabdian gitu ya bang. Oh, mungkin dari Bang Rizky nih, gimana bang? Mendapat abang momen emosional yang paling melekat di diri abang tuh? Boleh ceritakan. Kalau tadi Rehan di Galugur ya, itu berarti kabupaten 50 kota ya? Benar, 50 Nah, kota. kalau abang kemarin tuh di Sitabu namanya, di orang Sitabu itu di Pasaman Barat. Sebenarnya apa yang disampaikan orang tadi tuh juga sama apa yang terjadi di 2024 itu. Alhamdulillah Ekspan itu setiap tahunnya kita bisa tepat mencari sebuah desa yang memang bukan kita aja yang membutuhkan masyarakat, tapi masyarakat juga membutuhkan kita gitu. Jadi sehingga kalau dua hal itu terjadi, ya sama seperti yang disampaikan yang tadi, kita disambut dengan baik, di sana kita prokeran kita juga antusias masyarakatnya, terus juga kita tuh dianggap sebagai keluarga di sana gitu. Nah, kalau di Sitabu itu waktu itu yang menjadi ini ya hal unik bagi abang ya di sana kemarin itu, di awal abang sangat sulit rasanya untuk bisa mendapatkan simpati dari anak-anak gitu, karena mungkin abang laki-laki ya, mungkin bagi anak-anak kecil-kecil tuh mereka lebih tertarik kepada kakak gitu ya. Jadi abang waktu itu kan melihat, oh ini kok adik-adik ini melekatnya cuma kakaknya gitu, abang kayak jarang gitu. Jadi waktu itu abang carilah sebuah cara, gimana ya caranya adik-adik ini mau juga sama abang gitu. Ya waktu itu bang dekatilah satu orang, kebetulan dia mungkin bisa kita kan ekstrovert gitu ya, mungkin ekstrovert. Lalu abang ajarkanlah sebuah pantun. Bisa nggak pantun ya? Nggak bisa bang. Abang bisa nggak? Karena dia bahasa Indonesia kan. Karena waktu itu di sana memang nggak ada yang suku Minang gitu. Jadi abang keluarkan satu pantun. Nyata dengan pantun itu dia juga tertarik gitu belajar. Jadi tambah lo bang satu lagi bang gitu. Tambah lo bang. Nanti yang lain juga ikut gitu. Nah bang tambah lagi. Kalau mau nambah nanti harus pakai cakep ya gitu. Nanti akhirnya dengan hal sekecil itulah bang bisa dekat dengan adik-adik gitu. Sehingga teman-teman adik-adik itu kalau ke posko dia nyari abang dulu gitu. Ada waktu itu ya kebetulan karena waktu itu juga karena abang hari pertama itu ngajar ngaji di sana, juga teman-temannya juga ngajar ngaji. Tapi ada satu anak yang ekstrovert tadi itu nyeletuk manggil abang Pak Ustadz gitu. Sehingga karena ada celetukan di awal tadi itu sampai akhir mereka panggil Pak Ustadz gitu. Jadi ketika datang ke posko itu mana Pak Ustadz kak gitu, mau minta pantun gitu. Jadi setiap pagi, setiap sore, setiap malam ketemu abang tuh untuk pantun aja. Jadi karena setiap hari itu makanya abang dekat dengan teman-teman itu gitu, dengan adik-adik itu juga. Terus juga terkait dengan masyarakat, ya memang masyarakatnya sangat antusias ya dengan kedatangan kami. Dan menurut abang hal yang paling berkesan itu adalah ketika kita sudah dianggap keluarga oleh masyarakat itu. Waktu itu hal yang paling ingat adalah ketika kita lewat itu, ketika kita berselisih dengan masyarakat itu bukan hanya tersenyum gitu, tapi menyapa kita dengan nama kita sendiri. Jadi ketika orang lewat, Ki gitu katanya. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa masyarakat itu udah kenal dengan kita gitu. Jadi ketika masyarakat itu memanggil kita dengan nama sebutan,
rasa Abang itu sudah menyimbolkan bahwasanya ada rasa saling memiliki gitu. Terus juga hal yang paling berkesan bagi Abang itu adalah sama analoginya ketika kita membuat sebuah produk lalu produk terjual gitu. Pasti itu ada hal yang menjadi kepuasan bagi diri kita gitu. Nah, kalau di pengabdian ketika kita mengadakan program, ternyata banyak yang datang gitu. Nah, waktu itu memang aula itu penuh dengan masyarakat. Waktu itu memang kami cari timing yang tepat, masyarakat memang sudah pulang kerja. Jadi full aula itu didatangi oleh masyarakat itu. Jadi itu yang menjadi apa ya bagi Abang itu Bang puas lah melihat bahwasannya program yang kita hadirkan tuh ternyata benar-benar bermanfaat untuk masyarakat gitu. Bahkan waktu itu juga apalagi ketika program yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, karena ada iming-iming reward juga, waktu itu lebih banyak lagi masyarakat yang datang, bahkan kursinya ditambah gitu agar masyarakat datang. Nah itu sebenarnya yang menjadi hal yang membuat Abang mungkin kalau kepala keluarga pergi bekerja, hilang capeknya ketika melihat anak istrinya dapat makanan gitu. Kalau Abang, capek Abang di pengabdian itu hilang rasanya ketika program-program kerja kita itu terlaksana dengan rapi dan masyarakat itu dapat manfaatnya gitu. Terus juga hal yang paling berkesan ya sama seperti yang disampaikan Harian tadi pas kepulangan gitu. Nah pas kepulangan itu karena mungkin kalau di Minang kan namanya ini mama. Nah Bang kurang ingat, belum ingat sih. Kurang tahu juga namanya kalau di suku Mandailing seperti apa. Tapi ada mungkin kita katakanlah perangkat di desa itulah gitu. Waktu itu mengajak masyarakat untuk keluar dari rumahnya gitu. Jadi mungkin dari sepanjang jalan, kebetulan kan desanya itu memang jalannya selurus gitu, untuk kiri kanan rumah. Jadi sepanjang jalan itu semua masyarakat berbaris untuk melepas kami gitu. Nah sama seperti yang Rian sampaikan tadi, rasa Bang nggak ada satupun teman-teman dari ekspedisi Andalas yang nggak nangis gitu. Abang pastikan itu, nggak ada satupun yang nggak nangis, semuanya nangis. Abang waktu itu memang Abang nggak mau nangis nih, tapi air mata itu keluar dengan sendirinya gitu. Waktu itu banyak yang nangis juga, waktu itu ketua pelaksananya juga nangis. Padahal waktu itu ketua pelaksanaan 2024 itu mungkin terkenal dengan gentleman-nya gitu. Dia kayak mungkin kalau bahasa Minang itu anak-anak kedai gitu, sering duduk di kedai, biasanya nampak juga gentleman-nya gitu. Tapi waktu itu juga ternyata nangis juga gitu. Jadi ternyata laki-laki juga bisa nangis ternyata gitu. Kini itu ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, memang interaksi dengan masyarakat itulah yang paling jadi memorable bagi expander gitu. Nah, mungkin Olga agak sedikit tertarik nih Bang sama pantun yang Abang kasih untuk adik-adik nih. Oke. Boleh dong ya untuk kita denger pantun dari Bang Rizky Oke. nih. Boleh Bang. Ini Cakep. tadi Jangan lupa cakepnya jujur ya. ini nggak ada di briefing tadi ya. Ini tiba-tiba ya. Oke, bentar. Sebenarnya Bang kalau disuruh pantun cepat tuh harus mikir agak beberapa detik gitu. Jadi Bang mikir bentar. Cakep. Oh, belum ya? Belum. Ah, boleh deh sambil minum. Minum dulu gitu. Oh iya. Oke, jadi pantun untuk teman-teman di rumah, di kantor, di kampus, ataupun dimanapun berada gitu. Jalan-jalan bersama teman. Cakep. Jalan-jalannya ke kayu tanam. Cakep. Untuk teman-teman yang penasaran dengan dunia pengabdian, ikutilah Expedition Andalas 2026. Keren banget. Nah, itu ya tadi pantun pengajak dari Menteri Sosmas kita. Nah, mungkin kita masuk nih ke tentang konsep baru nih di Ekspedisi Andalas tahun 2026 ya. Mungkin dari Bang Rizky boleh nih bocorin sedikit aja untuk teman-teman kita, untuk wajah-wajah baru kita di Ekspedisi Andalas pada tahun 2026 saat ini. Nah, boleh Bang kasih bocoran sedikit nih untuk teman-teman kita nih. Oke. Mungkin Bang kasih dulu latar belakangnya kenapa ada pembaruan tahun ini. Kenapa ada pembaruan tahun ini? Karena Bang menilai bahwasanya Expand tahun 2025 itu sangat sukses besar gitu. Apa yang teman-teman bawakan di 2025, 2024, 2023 itu sangat sukses besar gitu. Jadi berarti Abang ada tantangan nih diri Abang. Harusnya Expand tahun sekarang ini harus ada improve-nya gitu agar kita sustain untuk peningkatannya terus setiap tahun gitu. Nah, Abang melihat lagi permasalahan tahun kemarin itu seperti apa gitu. Nah, kalau Abang lihat permasalahannya sepertinya bukan dari panitianya, bukan dari internal panitianya. Kalau panitianya Abang akui memang teman-teman dari, kalau kita nyebutnya expander ya, teman-teman yang ikut expander memang sangat baiklah dalam rancang program dan menjalankannya gitu.
Nah, Bang lihat tahun kemarin itu, Abang kebetulan tahun kemarin juga ikut jadi tim penyeleksi. Jadi permasalahan di Expand itu adalah alhamdulillah tiap tahun itu pendaftar ketika open recruitment Expand itu sangat banyak. Bang akui sangat banyak. Melebihi dari kuota yang disediakan. Nah, waktu itu Abang sebagai pewawancara, Abang melihat nih orang-orang yang memang oh, anak ini bagus loh niatnya, minatnya, dan juga tekadnya untuk pengabdian gitu. Bahkan dia punya juga program-program kerja yang ingin dia bawakan. Dan juga dia punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Sangat banyak hal orang-orang yang Bang temui seperti itu ketika wawancara. Tapi karena kita dihukum dengan kuota yang sedikit tadi, terpaksa orang-orang yang bagus tadi tidak bisa kita wadahi ikut pengabdian gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga tantangan bagi BMKM Unan ya, karena BMKM Unan itu adalah sebuah lembaga yang mewadahi minat dan bakat mahasiswanya gitu. Jadi jangan sampai nanti BMKM Unan kurang berfungsi sebagai pewadahan mahasiswa untuk ikut kegiatan gitu, salah satunya kegiatan pengabdian. Nah, berangkat dari hal itulah, karena banyak yang ingin ikut ekspedisi Andalas dan juga sebagai meningkatkan fungsi BEM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk ikut kegiatan, Abang coba kemarin buka diskusi dengan menteri tahun sebelumnya, tahun sebelumnya lah gitu, dan juga Bang mengajak diskusi dengan teman-teman Sasmas, bagaimana kalau ekspandan sekarang kita banyakin nih orang-orang tuh ikut gitu. Tapi kan kalau ingin membawa banyak orang tuh ikut, kan nggak efektif juga, karena kalau terlalu banyak yang ikut, jangan sampai nanti di kegiatan itu banyak pula panitia daripada audiensnya gitu. Nah, akhirnya itu yang ditambah apanya, kita menambah desanya gitu. Di tahun sekarang Abang mengonsepkan seminimal-minimalnya lah ada 2 desa yang kita kunjungi gitu. Nah, tapi tetap dengan satu wilayah yang berdekatan agar nanti monitoring nggak susah, dan mungkin nanti bisa ada kolaborasi antar panitia di tiap-tiap desanya gitu. Nah, karena ada penambahan desa tadi, otomatis akan menambah jumlah kuota. Jadi nanti insya Allah di tahun sekarang itu akan ada peningkatan kuota. Mungkin kalau ada 2 desa berarti ada 2 kali lipat gitu. Nah, selanjutnya juga karena ada sistem multi desa tadi, mungkin kita sebut multi desa ya, karena beberapa desa. Kita hadirkan juga volunteer. Kenapa Abang hadirkan volunteer? Alasannya adalah karena kalau terlalu banyak penitia di awal, kan mungkin Bang katakanlah ada 60-an penitia yang kita gabungkan di awal semuanya, dan itu mengonsepkan kegiatan, rasa Bang itu kurang fokus juga nanti panitia ini untuk mengonsepkan kegiatan gitu. Jadi di awal ada penitia yang kita bentuk untuk mengonsepkan kegiatan ekspansion ini, baik itu di desa A maupun di desa B. Nanti ketika konsep itu sudah matang, baru nanti kita hadirkan volunteer. Volunteer ini nanti akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan gitu. Tapi juga nanti volunteer ini masih punya kok haknya untuk merancang program gitu. Karena nanti volunteer ini kita hadirkan ketika grand design lah, mungkin kita katakan grand design expand itu sudah sampai, sudah dapat nih bidang-bidang apa saja yang mau kita bawakan sesuai dengan lokasi yang mau didatangi nanti gitu. Ketika itu sudah dapat, nanti baru volunteer ini hadir dan ikut nanti untuk merancang teknisannya gitu. Jadi ada kalau kesimpulannya ada 2 hal yang baru. Yang pertama itu ada desa yang dijangkau lebih banyak, dan mahasiswa yang kita wadai juga lebih banyak gitu. Nah, ini sebenarnya untuk tantangannya juga semakin besar gitu. Karena kalau 2 desa pasti tantangan untuk monitoringnya lebih besar, tantangan untuk fokusnya juga lebih besar, karena akan lebih banyak fokus yang kita gitu. Mungkin nanti tahu-tahu nanti di desa A dan di desa B ternyata ada perbedaan gitu terkait dengan kebutuhannya. Tentu kita harus juga sama-sama fokus dong, jangan sampai nanti kita cuma fokus di desa A, nggak terabaikan desa B hanya untuk formalitas bahwa expand itu banyak loh pesertanya gitu. Jadi memang tantangan untuk panitia nanti bagaimana nanti tetap termonitoring desa-desa tadi yang kita datangi gitu. Mungkin itu pengantar awal dari Abang. Oke, berarti keren banget sih Bang konsepnya. Kita juga mengusungkan untuk multi desa ya Bang. Terus lebih banyak lagi wadah-wadah baru atau wajah-wajah baru yang akan datang ke ekspedisi Andalas tahun 2026. Nah, ini kan pendapat Bang Rizky nih. Kita boleh denger nih pendapat Ketupel tahun 2025 kemarin. Boleh Bang Rehan kasih pendapat? Apa-apa yang telah disampaikan sama Rizky tadi ya, Abang sebagai ketua pelaksana di tahun lalu itu sangat mengapresiasi gitu kawan-kawan Sosmas yang telah menginisiasi untuk mengadakan multi desa, dan juga untuk memberikan kesempatan lebih gitu ya bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin berkontribusi gitu dan turun ke masyarakat. Sangat mengapresiasi hal-hal tersebut gitu. Dan
rasanya ya di tahun lalu juga ketika Bang berada di Galuh Gua tuh ada empat daerah yang saling berdekatan, dan rasanya daerah-daerah tersebut yang membutuhkan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan di satu daerah ini gitu. Nah, dari 4 daerah itu hanya fokusan kita ke satu daerah kemarin kan. Jadi itu rasanya sangat disayangkan juga gitu kan. Ada desa yang berdekatan tapi kita hanya memberikan dampak ke satu desa gitu. Jadi kita merasa iba juga, merasa apa ya? Iya, iba juga ketika kita melihat 3 desa di sekitarnya gitu. Jadi ini adalah terobosan yang sangat luar biasa gitu ya dari teman-teman Sosmas di tahun ini. Terobosan yang bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi gitu ya. Ya, kalaupun ya gimana ya cara bilangnya? Kita bisa, kalau kita bisa memberikan dampak yang lebih luas, why not gitu kan? Why not? Kenapa tidak kita lakukan gitu ya? Sangat bagus gitu ya. Tapi ya bagaimana cara mengontrolnya nanti, memonitoringnya, itu PR dari teman-teman Sosmas dan PR dari panitianya nanti. Tapi apapun itu, konsepannya sekarang mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya ke depannya, dan bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang yang berada di sana gitu. Gitu kira-kira, Olga. Nah, oke. Nah, sobat Social Voice, mungkin ini ya konsep-konsep baru dan apa ya, hal-hal yang akan kita dapatkan di ekspedisi Andalas tahun 2026. Nah, kita masuk nih ke sesi seru-seruannya gitu. Atau kita namain aja quick question. Nah, oke, dari aku sendiri nih, mungkin aku pengen denger abang-abang sampaikan satu kata nih buat expand tahun berikutnya atau expand tahun-tahun berikutnya gitu. Boleh sama dari Bang Rizky nih. Oke, gimana tadi konsepnya? Bang, mesti bilang apa nih? Satu kata buat expand. Expand keputusan selanjutnya berarti. Iya. Oke, kalau dari Abang semangat. Kenapa kan semangat? Karena ya Abang yang menjadi inisiator tadi, nanti kan teman-teman panitia yang menjalankan. Jadi Abang lagi semangat apa yang Abang sampaikan, semoga nanti tidak memberatkan panitia gitu. Tetap semangat. Oke, dari Bang Rizky nih udah ada nih semangat membaranya ya. Kalau dari Bang Rehat sendiri gimana sih satu kata buat expand gitu untuk tahun berikutnya? Untuk expand tahun ini ya berarti satu kata untuk kawan-kawan expander ya di tahun ini, do the best. Do the Lakukan yang best. terbaik. Oke. 2 kata sih Ayo. sebenarnya. Oh Tapi ya, nggak apa. lakukan yang terbaik ya. Oke. Untuk teman-teman jangan lupain ya, lakukan yang terbaik. Nah, mungkin ada lagi nih pertanyaannya. Kita pertanyaan random ya Bang. Menurut Abang nih, barang yang paling wajib dibawa saat expand, kecuali baju ya. Oke. Menurut Abang. Dari siapa dulu nih? Dari siapa ya? Gantian. Oh ya, Bang Rehat Aku masih lagi. mikir nih. Ya, Bang Rehat dulu deh. Barang wajib ya yang dibawa ketika pengabdian masyarakat itu apa ya kira-kira? Barang wajib Kecuali baju ya Bang. kecuali baju ya. Ini deh. Nah, ini Oh guys. iya, HP. Karena dengan HP ini kita bisa berkomunikasi gitu ya sama orang tua kita di rumah. Karena kan kita banyak waktu gitu yang kita habiskan tanpa orang tua kita. Jadi kita butuh komunikasi gitu. Terus juga di lokasi ya sekiranya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan sama orang-orang yang ada di kampung tersebut, ya kita butuh ini juga seperti itu. Kalau di kampungnya ada jaringan gitu ya, tapi kalau tidak ya mungkin bisa hal-hal wajib lainnya yang kita bawa gitu, barang-barang wajib yang lainnya kita bawa gitu. Apa nih Bang selain itu? Selain HP apa lagi ya? Ini sih bantal. Oh iya dong. Kenapa bantal? Iya. Karena ketika tidur kalau nggak bawa bantal itu leher nih sakit gitu. Real teman-teman, sakit. Apalagi kalau kita 10 hari 12 hari gitu ya tidur tanpa bantal. Itu ya lumayan juga. Sebenarnya pada mulai gini aja. Itu sih. Kirain Abang tipe-tipe orang yang bisa tidur di mana aja. Ada berarti orang kayak gitu ya? Ada. Ya. Dia ada hal-hal, ada ketika di mana kita berada di tidur seperti itu, ada yang tidaknya gitu. Kalau bisa kita prepare dari awal tidur dengan baik, ya kenapa tidak juga gitu kan. Ya. Oke, dari Bang Rehan nih kita udah dapet pertama HP, yang kedua itu bantal. Nah,
kita juga penasaran nih dari Pak Men kita nih. Boleh, Bang? Barangnya. Ada satu barang yang multifungsi menurut Bang sebagai untuk laki-laki. Sarung. Kenapa sarung? Iya, benar-benar. Pertama, sebenarnya multifungsi sebenarnya. Yang pertama terkait dengan kegiatan ibadah kita di sana gitu. Nah, mungkin Abang sebenarnya dapat juga kata-kata dari dari ini ya. Mungkin abang-abang Naba lah di Unan gitu. Abang kan sering diskusi juga dengan abang-abang yang aktif di pengabdian juga gitu. Abang itu menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin menegakkan diri ke masyarakat, ada 2 tempat yang bisa kita datangi. Yang pertama itu ke masjid, yang kedua itu ke kadai gitu. Surau dan lapau. Surau dan lapau. Nah, itu surau dan lapau gitu. Di surau kita karena di surau pasti masyarakatnya pasti ada gitu. Karena di setiap nagari pasti ada surau dan pasti kegiatan agamanya jalan gitu insya Allah. Dan juga di lapau. Nah, ini sebenarnya 2 pendekatan berbeda. Pendekatan pertama, kita menunjukkan nih bahwasanya kita juga satu visi dengan masyarakat gitu, bahwasanya untuk kegiatan agama itu harus tetap diaktifkan. Apalagi kita sebagai kaum muda, harusnya kita memang yang menjadi inisiator kegiatan di masjid-masjid gitu. Jadi di masjid itu menjadi wadah untuk mendekatkan diri selain kepada Allah sebagai yang tujuan utamanya, juga kepada masyarakat itu. Yang kedua di lapau tadi. Nah, di lapau ini kita bisa ngobrol. Mungkin kalau kita ke kantor wali, kantor camat, kita mungkin formal. Tapi kalau di KD ini kita bisa bercerita. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan di luar, bisa kita ceritakan di lapau gitu. Jadi itu udah pendekatan. Makanya Bang katakan sarung tadi penting. Sarung untuk ibadah juga bisa, sarung untuk di KD juga bisa gitu. Karena kalau kita pergi ke lapau itu, kalau kita pakai baju rapi, tentu orang akan segan bercerita dengan kita gitu. Oh, ini mungkin dia cuma pengen beli barang ataupun cuman ingin lewat aja gitu. Tapi kalau udah kita pakai sarung dan kita outfitnya emang outfit anak kampung gitu, mungkin nanti kita hubungan emosional itu akan lebih terasa dengan masyarakat gitu. Jadi sarung itu paling penting sih menurut Bang. Pagi nanti kalau pengabdian itu di daerah yang dingin, nah bisa juga jadi jaket gitu. Jadi sarung itu paling multifungsi. Apalagi kalau di expand ya. Jujur Abang, di tahun 2024 tuh Abang nggak bawa selimut sama sekali. Jadi Abang waktu itu untuk selimut Abang tuh untuk bagian atas Abang pakai jaket, bagian bawah pakai sarung. Ya itu aja. Karena waktu itu dinotis juga kan. Mungkin kalian juga paham juga. Kita dibatasi nih membawa pakaian. Paling banyak kalau 2005 berapa atasan? 2 ransel kalau. Nah, sama di 2024 juga gitu. Nggak boleh dibawa koper katanya. Bawa ransel 2 maksimal gitu. Itu pun ransel jangan yang besar-besar kali gitu. Karena kita transportasi kadang pakai pickup, kadang pakai bus kan, bus yang ukuran 30 orang. Jadi kalau kita bawa koper semuanya kan agak lucu juga gitu. Ini pergi traveling apa pergi pengabdian nih gitu. Jadi itu sih menurut Bang paling penting, sarung. Nah, ini aku agak sedikit kebayang ya gimana Abang pakai sarung ke lapau ya. Oke. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Mungkin hal paling absurd apa sih yang pernah Abang alami selama di pengabdian gitu? Dari Bang Rehan dulu deh. Dari Abang dulu. Jadi di Galung Gua tuh ada sungai kan. Sungainya lumayan besar lah gitu ya. Dan ada satu ketika kami dari panitia ekspedisi Andalas dan adik-adik di sana, serta pemuda di sana juga pergi mandi lah sore-sore ke sungai tersebut, dan ada batu yang lumayan besar dan naik ke atas itu gitu kan, lompat lah dari atas tuh ke bawah, dan di bawahnya bukan kolam ya, apa nyebutnya, kalau kita di Minang nyebutnya lubuk gitu ya. Nah, lubuknya tuh lumayan dalam gitu. Ada satu orang dari panitia ekspan, beliau ini nggak pandai berenang. Dengan beraninya dia naik ke atas, turun ke bawah, nyampe di bawah, tolong gitu lah. Nah itu Kebayang sih. Oke. Nah, untung ada teman-teman yang ada di sana kan, jadi ditarik pinggir gitu, yang lebih dangkal lah gitu. Gimana keadaan? Bener-bener absurd ya. Terus gimana keadaannya pas dia keluar gitu, Bang? Ya, aman-aman aja gitu. Jadi cerita sendiri juga buat dia gitu. Di pengalaman seumur hidup yang nggak terlupakan gitu. Moga-moga nggak trauma ya, Bang. Ya, tapi kadang termotivasi dari hal-hal yang seperti itu gitu. Dari awalnya yang tidak pandai berenang, jadi dia termotivasi untuk ingin belajar berenang gitu. Contoh dari pengalaman Abang juga seperti itu. Ada suatu ketika juga di SMP ya, Abang tidak pandai berenang awalnya, dan dengan beraninya tadi seperti teman Bang tadi, dengan beraninya lompat ke kolam yang
dalam gitu ya. Untung ada teman abang juga waktu itu dihantam lah gitu kan ke pinggir gitu. Nah dari sana muncul motivasi. Kalau gini terus sampai nanti nggak bakal bisa berenang nih. Ya udah mulai belajar berenang gitu. Nah, Kadang motivasi itu datang dari hal-hal yang absurd Iya, atau iya, hal-hal iya yang sih. tidak terduga seperti tadi itu. Gitu. aduh lucu banget ya. Oke, boleh nih Bang Rizky Bang ada ceritain. kepikiran ya, Bang udah Oke. teringat kembali karena tadi Bang loading kan. Iya. Nah, tadi Bang dapat ada satu hal lucu ya menurut Bang. Mungkin nih jadi bahan sampai sekarang kalau diceritain itu masih lucu gitu. Karena waktu itu kan kita yang expand ada 2 tim sebenarnya keberangkatannya. Ada satu tim yang berangkat duluan. Mungkin ini untuk mempersiapkan keadaan di sana ya. Ada Abang termasuk ke tim yang keduanya. Abang yang pergi pakai bus. Nah, teman-teman yang awal nih pergi pakai mobil minibus. Nah, teman-teman yang pakai minibus ini tentu teman-teman itulah yang menyiapkan tempat tinggal di sana, termasuk juga masak. Nah, waktu itu entah gimana ceritanya, kalau nggak salah laki-laki waktu yang masak ya. Ketika kami datang, kami disuguhkan dengan nasi yang belum matang gitu. Maksudnya itu cara masak itu nggak dapat gitu. Jadi waktu itu entah ya, bukan belum matang, tapi terlalu banyak airnya. Jadi waktu itu tuh nasi itu menyatu gitu, beras-beras itu menyatu. Jadi bukan nasi yang bisa kita makan. Jadi tapi waktu itu karena nggak ada makanan, kami dipaksa untuk makan gitu. Dan juga inilah cara untuk menghargai yang masak, silakan dimakan semuanya gitu. Jadi waktu itu tuh ini nasi goreng, bayang nggak nasi goreng yang lengket semuanya. Jadi waktu itu tuh cara kami makan tuh ya kami bikin tuh, kami bagi kecil-kecil. Nah, waktu itu untuk mendorong masuk ke dalam perut adalah satu orang namanya Bang Dava. Dibelilah Borobudur. Bentar, Bang beli Borobudur biar bisa makan. Jadi waktu itu dikasih Borobudur. Jadi nasi yang udah lembek tadi itu dibikin juga bulat-bulat baru dimakan gitu. Waktu itu penelan itu. Jadi biasanya kan kalau orang makan itu kita berebut kan, kita ambil yang banyak gitu. Tapi kalau itu enggak, nih disisihkan. Nah, ini untuk ini nih, untuk ini. Jadi berebut supaya bagiannya sedikit gitu. Jadi pada akhirnya juga ada nasi itu nggak termakan juga akhirnya, ada sedikit yang terbuang gitu. Nah itu jadi bahan bulian tuh sampai akhirnya expand. Setiap dia masak, hati-hati jangan sampai kemarin, hati-hati sampai kemarin itu. Jadi itu ya. Termasuk juga malam-malam berikutnya karena di expand tuh ada sistem piket kan. Nah jadi malam setelah kegiatan tuh ada nih yang piket dan itu juga menjadi tantangan buat abang sekaligus pembelajaran masak pakai dandang. Dandang itu kan sulit ya masaknya karena kalau kebanyakan airnya ataupun kurang airnya pasti nggak enak nasinya gitu. Jadi adalah satu orang mungkin kita katakan tutor lah, dia bisa masak pakai dandang. Cuman karena dia tutor, hampir tiap malam dia nih yang masak gitu. Tapi tetap yang piket dia ikut gitu. Jadi mungkin itu juga hal yang memorable sekaligus lucu menurut abang karena ketika kita sudah capek prokeran, kita juga menunggu nasi matang sampai jam 12 malam gitu. Jadi itu sih tentang masak-memasak yang jadi hal lucu menurut abang di expand gitu. Nah, itu ya bagian yang seru-seru dalam berkecimpung di dunia pengabdian. Kita nggak hanya fokus untuk menyebarkan kebermanfaatan, tapi kita juga dapat value atau hal-hal yang lucu lainnya yang menjadi pijakan untuk kita gitu, untuk terjun lagi ke dunia pengabdian gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaannya mungkin udah umum sih ya. Dari pertanyaan aku mungkin lagu yang paling sering diputar dan yang paling wajib ada di expand nih menurut Bang Rehan deh, karena Bang Rizky lama. Berarti ini expand di tahun itu ya? Maksudnya lagu yang menggambarkan expand tahun itu betul? Nanti mungkin abang bisa request untuk tahun berikutnya ini wajib, lagu ini wajib sih ada di situ gitu. Kayak dari Bang Rehan. Kalau dari abang ya, bareng Expander tahun 2025 itu ada salah satu lagu dari Nadif Basalamah ya kalau nggak salah. Jadi ketika mendengar sebuah lagu ini pasti yang terbersit di kepala tuh expand. Ketika ngumpul-ngumpul pasti lagu ini gitu dari Nadif Basalamah. Ketika ada di suatu kafe gitu atau di suatu tempat makan tiba-tiba ada yang memutar lagu itu gitu, pasti pikirannya langsung ke expand. Lagu tersebut adalah Bergema Sampai Selamanya. Itu bisa kami sebut ya, lagu ini adalah lagu kebangsaan Expander. Lagu kebangsaan Expander tahun 2025 itu.
Boleh nih Bang Rizky, apa nih lagu yang paling nyangkut gitu? Oke, kalau dari abang lagu yang paling nyangkut sebenarnya bukan lagu ya, tapi musik ya. Karena waktu itu abang baru ingat juga sebenarnya di Malam Puncak itu juga jadi hal yang memorable menurut abang karena waktu itu bagi kami kan sebagian besar yang kesana tuh orang Minang semuanya. Kami datang ke sana dan nanti di Malam Puncak tuh masyarakat di sana tuh menampilkan adatnya masing-masing itu. Nah waktu itu tuh masyarakat di sana itu menampilkan tari tortor. Jadi ketika ingat musik tari tortor yang gini-gini itu, nah itu pasti ingat Expan gitu. Pasti waktu itu pokoknya setiap ada musik itu langsung keingat si Tabu gitu. Langsung keingat gimana bentuk dari rumah-rumahnya, gimana bentuk daerahnya, gimana bentuk masyarakatnya langsung keingat gitu. Nah waktu itu juga satu lagi Bang lupa juga tadi nyebutkan bunyi gendang. Waktu itu Bang juga dapat kesempatan untuk nyobain nama gendang itu Gondang Sembilan. Jadi Gondang Sembilan itu kayak main drum, tapi drum itu satu orang satu. Dia ada sembilan gendang, satu orang satu mukul-mukul dengan ada yang berbeda. Nah, Bang ketika dengar itu juga pasti keingat Stabu gitu. Jadi Bang bukan lebih ke lagunya, tapi lebih ke itunya, lebih ke musik-musik tadi gitu, musik tarian-tarian tadi. Kalau ingat tuh pasti oh ini Expand nih gitu. Satu lagi mungkin musik kalau berbicara lagu populer, musik JJ sebenarnya. Karena waktu itu ada JJ yang sedang viral kan. Jadi orang-orang tuh berpacu-pacu bikin setiap Nana Expand tuh bikin, kan kita ada second account ya. Semuanya itu aja musiknya gitu. Apa nih Velocity Bang? Oh, bukan. Oh, bukan. Terus Mungkin ini juga, nggak bisa Bang lambangkan musiknya. ada juga di ekspedisi Andalas tahun 2025 kemarin, di luar lagu tadi itu ya, kami juga ada menemukan ya, adat istiadat di sana, namanya losong ompe kalau masyarakat di sana menyebutnya. Jadi losong ompe ini ada sebuah lesung, atau nggak lesung untuk numbuk tepung. Jadi dipakailah satu lesung tersebut untuk numbuk beras gitu ya, dijadiin tepung. Tapi yang numbuknya itu pakai alu ya istilahnya. Pakai alu itu ada 4 orang. Jadi setiap orang tuh bergantian untuk menumbuknya gitu. Jadi setelah ditumbuk itu dan terus menerus ditumbuk, itu akan memberikan sebuah alunan musik gitu ya. Alunan musik yang bunyinya tuh memorable juga bagi kita gitu. Karena hanya ada kita temukan di sana gitu yang namanya losong ompe gitu. Nah, itu juga menjadi hal yang mengingat gitu ya, ketika kita kumpul-kumpul, oh Expand ada losong ompe nih, musiknya musik yang dihasilkannya bagus gitu. Itu sebenarnya. Terus ya tadi kesenian daerahnya juga ada di sana gitu. Ada juga seperti gendang-gendang tadi, carano dan segala macamnya gitu. Bukan carano sih sebenarnya, tapi apa namanya? Talempong. Talempong gitu. ya? Ada di sana gitu. Seperti itu. Jadi ada POV musik lagu luar ya, ada yang dari adat istiadatnya. Oke. Jadi rugi sih bagi teman-teman yang nggak nyoba Expand ya. Bener. Rugi sih. Oke. Itu tadi ya keseruan-keseruan dari ekspedisi Andalas, baik dari tahun lalu atau ya tahun-tahun sebelumnya lah kita. Kita boleh nih sebelum mengakhiri, untuk abang-abang sekalian boleh nggak kasih pesan untuk teman-teman yang akan datang ke ekspedisi Andalas tahun 2026 yang akan datang. Boleh mungkin dari Bang Rizky deh. Oke. Mungkin ini pesan ya bagi teman-teman yang sudah ada niat ataupun belum ada niat pun teman-teman untuk Expand. Nah, sangat rugi rasanya kalau teman-teman tidak mencobakan yang namanya ekspedisi Andalas gitu. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita datang ke kampus hanya untuk belajar, sebenarnya bagus juga. Tapi ketika kita bisa mengimplementasikan langsung ke masyarakat, kenapa tidak gitu? Karena sebagai mahasiswa kita ada 3 kewajiban yang dinamakan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah pengabdian pada masyarakat gitu. Jadi beban kita sebagai mahasiswa itu kita juga ada tanggung jawab gitu. Kita sebagai mahasiswa itu ada kekuatan, dan setiap kekuatan itu pasti ada tanggung jawab gitu. Semakin besar kekuatan, semakin besar juga tanggung jawab yang harus dijalankan gitu. Nah, sebagai mahasiswa sudah sepantasnya kita untuk terjun ke masyarakat gitu. Nah, BMKM Unan mewadahi teman-teman untuk bisa turun ke lapangan, dan itu juga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Itu diadakan di hari libur. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut, silakan ikut ke ekspedisi Andalas. Dan yang paling penting, kalau teman-teman ingin ikut di ekspedisi Andalas, yang pertama adalah niat gitu. Kenapa niat? Ya kalau teman-teman hanya untuk FOMO ataupun hanya ingin
dikatakan oh ini anak pengabdian nih, nah itu silakan mengundurkan diri saja gitu. Karena inama amalu bin niat ya kalau kata Rasulullah. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat gitu. Apa yang kita niatkan itu nanti akan terjadi begitu. Dan juga tekadkanlah niat gitu untuk kita turun ke masyarakat itu untuk memberikan manfaat ataupun bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena kalau kata Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan juga terkait dengan niat tadi, aku ada satu quotes yang aku dapatkan ketika pengabdian tahun lalu di Kota Solo. Ketika itu ketua lembaganya menyatakan bahwasannya perbesar eksistensi akan meningkat dengan sendirinya gitu. Ketika kita memperbesar manfaat, kita nggak perlu lagi nih nyari validasi, nyari ketenaran, nyari nama, itu akan ngikut dengan sendirinya gitu. Jadi itu adalah bonus untuk kegiatan kita. Jadi ditunggu teman-teman di kegiatan Expand tahun 2026. Oke, kita tunggu ya. Boleh dari Bang Rehan gitu. Oke, sedikit banyaknya ya sudah disampaikan sama Rizky tadi, tapi pesan untuk teman-teman di luar sana, jika teman-teman ingin mencari kenyamanan, teman-teman ingin berada tetap di zona nyaman teman-teman, jangan sekali-kali mengikuti pengabdian masyarakat gitu, jangan sekali-kali mengikuti Expand. Tapi kalau teman-teman ingin mencari jati diri teman-teman, ingin mencari value diri teman-teman, dan juga ingin memberikan dan melangitkan kebermanfaatan, silakan mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Tidak hanya di Expand saja, tapi juga banyak pengabdian-pengabdian di luar sana yang bisa teman-teman ikuti gitu. Nah, silakan teman-teman ambil kesempatan sekecil apapun itu, jangan sia-siakan kesempatan tersebut gitu ya, karena kesempatan kecil yang teman-teman ambil itu akan menimbulkan dan mendatangkan kesempatan besar di kemudian harinya gitu. Oke. Mungkin terima kasih banyak nih yang bisa aku sampaikan kepada abang-abang semua yang telah memberikan inspirasi serta motivasi untuk teman-teman di Ekspedisi Andalas yang akan menjadi wajah baru nanti di dunia pengabdian. Oke, mungkin cukup sekian ya Bang ya. Oke, kalau besok mau tambah lagi, kita tambah lagi podcastnya. Ada part 2-nya. Ada part 2-nya kalau mau teman-teman nunggu. Sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita ceritakan ya, selain yang kita sampaikan tadi gitu. Ada hal-hal detail yang bisa kita sampaikan ya, Geng. Kalau yang menarik lainnya gitu. Iya, kalau ceritanya malam di Tetalu itu sampai pagi. Benar-benar. Boleh nih, kalau yang mau mau pengen deket-deket nih dunia pengabdian tuh, pengen deket-deket juga sama orangnya, boleh cerita di Tetalu nanti. Tetalu Simpang Pasi ya. Boleh. Tetalu Reborn juga bisa. Oh, boleh juga. Oke, mungkin untuk mengakhirinya aku salam dulu ya kali ya Bang. Oke. Karena aku tadi mengawalinya dengan salam, maka aku akan mengakhirinya juga dengan salam. Baiklah, dari podcast Momentum Momen Aksi untuk ke depan, aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bang, dadah dulu ke kamera. Dadah.